Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo teman-teman semua, terima kasih telah mampir di channel Cerita Nashwa. Kamu akan dibawa menyusuri kisah-kisah seru, misterius, dan penuh makna. Kalau kamu suka cerita yang bikin penasaran dan hati bergetar, jangan lupa klik tombol subscribe. Mari kita mulai ceritanya. Aku masih ingat jelas malam itu, malam di mana aku akhirnya berdiri lagi di depan rumah itu setelah bertahan-tahan mencoba melupakannya. Surabaya, gerimis. Jalan sempit menuju gang itu tampak lebih sunyi dari biasanya. Tak ada orang, tak ada kendaraan lewat. Bahkan tak ada suara anjing atau jangkrik malam, hanya gerimis dan angin yang membawa bau yang sudah sangat kukenal. Bau darah dan rambut terbakar. Tapi entah kenapa, kakiku tetap melangkah. Di ujung lorong, rumah itu berdiri, sama seperti dulu. Catnya kusam, temboknya berjamur, pagar kayunya setengah lapuk, dan pintunya masih yang lama berwarna coklat tua, dengan bekas cakaran di sisi dalam. Aku berdiri diam, cuma 5 langkah dari pagar, dan tiba-tiba pintunya terbuka. Perlahan, tak ada suara engsel, tak ada angin, tapi pintunya benar-benar terbuka sendiri. Dari balik pintu, kulihat ruang tamu gelap, tapi sesuatu bergerak. Bayangan, seperti rambut panjang yang melambai sendiri. Lalu suara itu muncul, suara kecil, seperti anak kecil memanggil, "Ayah, ayah pulang, ya." Suara itu, suara anakku. Tapi anakku sekarang sudah remaja, dan dia tidak mungkin ada di dalam rumah itu. Aku ingin berbalik, tapi kakiku tidak bisa bergerak. Keringat dingin mengucur, napasku tercekat, dan dari balik kegelapan, dia muncul. Sosok itu, wanita bergaun putih lusuh, kulitnya hangus seperti terbakar. Matanya kosong, tidak ada bola matanya. Tapi dia melihat, aku tahu dia melihatku. Mulutnya bergerak, membentuk kata-kata tanpa suara. Aku bisa membaca gerakan bibirnya. "Kamu janji gak akan pergi?" Tangannya terulur, panjang, kaku, ujung jarinya hitam seperti arang. Ia menunjuk ke arahku, lalu langkahnya mulai maju. Tapi tidak seperti orang berjalan. Ia meluncur, melayang pelan, mendekat. Bau daging busuk dan rambut terbakar langsung menusuk hidungku. Aku ingin teriak, tapi tak ada suara keluar. Tok, 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 suara dari belakangku. Aku menoleh. Tembok di gang itu, dari situ, tangan-tangan keluar. Tangan anak-anak kecil menjulur dari celah tembok meraih koki, menarikku ke belakang. "Ayo masuk lagi ayah, biar kita tinggal di sini selamanya." Dan saat aku menoleh lagi ke depan, wanita itu sudah ada tepat di hadapanku. Tangannya menyentuh wajahku, lalu semuanya gelap. Ketika aku sadar, aku sudah tergeletak di jalan, basah kuyup oleh hujan. Dan rumah itu sudah tertutup rapat seperti tak pernah terbuka tadi. Tapi di tanganku ada gumpalan rambut hangus dan serpihan kuku panjang, miliknya. Dan aku tahu, rumah itu belum selesai denganku. Lalu aku akan mulai dari awal. Bagaimana semuanya bermula. Dari tawaran rumah murah itu, dari lorong sepi itu, dari suara pertama yang kudengar di malam pertama. Karena kalau kau pikir Rama-Rama angker hanya ada di film, kau salah. Ini Surabaya, dan rumah itu Masaeda. Di sana, aku, istri, dan anak kami pindah ke Surabaya karena urusan pekerjaan. Saat itu, aku baru saja mendapat promosi sebagai kepala proyek untuk pengembangan kawasan industri di daerah Margomulyo. Gajinya lumayan, tapi pindah kota. Berarti aku harus mencari tempat tinggal tetap yang tak terlalu jauh dari lokasi kerja. Seseorang yang kukenal dari kantor pusat, Pak Yono, menawari rumah, katanya milik adiknya. Sudah lama kosong. Lokasinya di ujung sebuah gang buntu, di sekitar Jagir, tak jauh dari rel kereta. Ia bilang, rumah itu 2 lantai, cukup luas, dan murah. Terlalu murah. Harga sewanya seperti rumah petak di pinggiran kota. Tapi dari fotonya, rumah itu tampak kokoh. Ada halaman kecil di depan, pagar besi sederhana,
dan balkon di lantai atas. Dalam hati aku curiga, tapi waktu itu, kondisi kami mendesak. Kami masih tinggal di kontrakan sempit di daerah Panjang Jiwo. Dan istriku sedang hamil muda saat itu. Aku butuh tempat lebih nyaman. Apa nggak ada masalah, Pak? Kok murah banget? Tanyaku waktu itu lewat telepon. Pak Yono tertawa kecil. Ya, bukan masalah. Cuma rumah tua, Mas. Mungkin agak sepi karena di gang buntu. Tapi dulu juga ditempati adik saya. Nggak kenapa-kenapa. Aku percaya. Toh, rumah itu tampak baik-baik saja dari luar. Jadi, minggu berikutnya, kami pun datang untuk melihat langsung. Saat mobil masuk ke gang sempit itu, perasaanku langsung tak enak. Rumah-rumah di kiri kanan tampak tua dan tertutup rapat. Tak ada anak-anak bermain. Tak ada suara TV atau radio dari dalam rumah. Bahkan tidak ada bau masakan seperti gang itu. Ditinggalkan oleh kehidupan. Dan di ujung lorong, rumah itu berdiri. Pagar besinya agak berkarat. Dinding luarnya pudar. Sebagian catnya mengelupas. Tapi yang paling membuatku diam saat itu adalah pintu rumah yang sedikit terbuka. Seolah-olah ada yang sedang menunggu kami dari dalam. Istriku berbisik, "Kok serem ya, Mas?" Aku menggenggam tangannya. "Nggak apa-apa, kan belum kita lihat dalamnya." Anak kami yang baru berusia 4 tahun justru terlihat senang. Ia menunjuk balkon lantai atas dan berkata, "Itu rumah kita ya, ya?" Ada orang berdiri di situ. Aku menoleh cepat ke arah balkon. Kosong, tak ada siapa-siapa. Aku pikir dia cuma mengger. Tapi waktu itu aku belum tahu apa yang sebenarnya dilihat anakku hari itu. Kami masuk rumah. Ruang tamunya luas. Lantainya tegel lama berwarna krem. Sebagian retak. Tangga menuju lantai atas terbuat dari kayu. Bunyinya berderit saat diinjak. Di balik tangga, ada pintu kecil menuju ruang penyimpanan. Dan saat aku membuka pintu itu, aroma aneh langsung menyeruak. Bau seperti karat atau darah lama. Tapi hanya sesaat, lalu hilang. "Kita ambil rumah ini," kataku pada istriku, sambil menahan rasa tak nyaman yang tak bisa dijelaskan. Karena bagiku saat itu, rumah hanyalah tempat untuk beristirahat. Tak pernah terpikirkan bahwa tempat istirahat bisa menjadi tempat yang tak akan membiarkan kita tidur tenang. Dan sejak malam pertama kami tinggal di sana, sesuatu mulai berubah. Dari hari pertama kami pindah, aku tahu ada yang aneh dengan lorong itu. Gang sempit menuju rumah kami hanya cukup dilewati satu mobil kecil. Di kiri kanan berdiri rumah-rumah tua dengan pagar tinggi dan gendele-gendela yang hampir semuanya tertutup rapat. Siang hari pun terasa murung. Udara seperti lebih dingin dari luar gang. Langit seolah redup meskipun matahari masih tinggi. Dan yang paling terasa adalah sunyi yang tidak wajar. Biasanya, di gang-gang padat kota, selalu terdengar suara entah televisi dari ruang tamu. Suara motor lewat, ibu-ibu memanggil anak, atau sekadar denting sendok dari dapur. Tapi di lorong itu tak ada suara. APA pun, seolah-olah semua penghuninya memilih diam. Tetangga terdekat kami, rumah yang letaknya hanya beberapa meter dari pagar rumah, tak pernah tampak buka pintunya. Gorden selalu tertutup. Tak pernah terlihat ada motor keluar atau orang menyapu halaman. Namun setiap pagi, rumputnya bersih, seakan seseorang atau sesuatu telah merapikannya diam-diam. Aku sempat mencoba menyapa seorang bapak tua yang sedang duduk di teras rumah seberang. Ia hanya melirik sebentar, lalu menandok, seakan keberadaanku mengganggu ketenangannya. Istriku juga mulai merasa tidak enak. "Mas, aku kalau lewat gang ini kayak ditatap terus, tapi pas nengok, orang-orangnya kayak cepat-cepat menghindar." Puncaknya terjadi sore itu. Kami baru saja pulang dari minimarket dekat stasiun. Saat melewati rumah keempat dari ujung gang, seorang ibu paruh baya berdiri di depan pagar, seolah menunggu kami lewat. Ia mengenakan daster kuning pudar, rambutnya digelung tinggi, dan wajahnya tampak pucat seperti belum pernah tidur. Saat kami berjalan pelan, ia menatapku, wajahnya tanpa ekspresi. Tepat saat kami sejajar dengannya, ia berbisik, "Kamu kuat ya, Mas?" Aku berhenti. "Maksudnya, Bu?" Tapi ibu itu tak menjawab. Ia menatap ke arah rumah kami, rumah di ujung gang, lalu melangkah masuk dan menutup pagar tanpa suara. Sejak hari itu,
Aku tak pernah melihatnya lagi. Lorong itu seperti lorong yang tak pernah berubah. Tak peduli pagi, siang, atau malam. Rasanya selalu seperti sore menjelang maghrib, senyap, abu-abu, dan mencekam. Anakku, yang biasanya ceria, jadi pendiam setiap kali berjalan di gang itu. Ia selalu menggenggam tangan ibunya, erat-erat dan menunduk. Kadang-kadang dia bertanya, "Ya, kenapa sih? Mereka nggak mau lihat kita." Aku tidak tahu harus menjawab apa. Tapi jauh di dalam hatiku, aku mulai merasa, mungkin kami memang tidak seharusnya ada di sini. Hari pertama kami menempati rumah itu, sore harinya, istriku mulai merasa tidak nyaman. Saat sedang membersihkan ruang tengah, ia tiba-tiba memanggilku. "Mas, sini deh, kamu cium gak sih? Bau aneh dari bawah tangga." Aku berjalan ke arahnya, berdiri tepat di depan pintu kecil yang letaknya di balik tangga kayu. Dari luar memang tampak seperti ruang penyimpanan biasa. Tapi saat aku mendekat, bau itu langsung menyambar hidungku, bau amis yang sangat kuat. Seperti darah, bukan bau got, bukan bau bangkai. Ini lebih tajam, lebih menusuk, dan seolah hidup kuperiksa lubang udara dan dinding sekelilingnya. Tak ada tikus, tak ada saluran air bocor. Semua kering dan berdebu. Aku membuka pintu perlahan. Di dalam, gelap. Ruangan itu kecil, sekitar 1 meter persegi. Lantainya tanah yang ditutup ubin tua, dan satu-satunya barang di sana adalah sebuah boneka kain kusam yang tergantung di paku karatan di sudut ruangan. Bonekanya kecil, mirip manusia, tapi bentuk wajahnya sudah rusak. Kainnya sobek, sebagian kapas keluar dari kepalanya. Rambut benangnya gimbal dan kotor. Tapi yang paling aneh, matanya diganti kancing hitam besar yang tidak serasi ukurannya. Yang satu lebih besar dan menonjol. "Apa itu dari pemilik lama?" bisik istriku pelan dari belakangku. Aku tak menjawab, cuma menatap boneka itu beberapa detik, lalu menutup pintu dan menguncinya kembali. Setelah pintu ditutup, bau amis itu menghilang. Begitu cepat, seakan ruang bawah tangga itu bernapas. Malamnya, istriku bilang ia bermimpi buruk. Katanya, ia melihat anak kecil duduk di bawah tangga, memeluk boneka yang sama, dan menangis. Tapi, suara tangisnya tak seperti anak-anak, parau, berat, dan seolah dari tenggorokan yang terbakar. Anak kami juga ikut bicara soal ruang itu. Ayman pintu tangga sambil berkata, "Di dalam ada anak kecil, Ma, tapi nggak bisa keluar. Bonekanya nggak mau lepasin dia." Kami mengira dia hanya meniru dari mimpi istrinya. Tapi sejak saat itu, tak ada satupun dari kami yang berani membuka ruang bawah tangga lagi. Tapi setiap malam, baunya datang kembali. Selalu di jam yang sama. Menjelang pukul 2 pagi, bau amis bercampur tanah basah dan kapuk terbakar. Dan tak lama setelah itu, suara langkah pertama mulai terdengar dari lantai atas. Sudah 3 hari, kami tinggal di rumah itu. Dan tak satu pun dari tetangga bener-bener menyapa. Padahal, di kota besar, apalagi di gang sempit seperti ini, biasanya orang-orang saling mengenal. Tapi tidak di sini. Lorong itu seperti dunia sendiri, tertutup, sepi, dan menolak keberadaan kami. Aku coba mendekati beberapa warga. Pagi hari saat mengantar anak ke TK, di dekat pasar Jagir, aku menyapa seorang bapak tua yang sedang menyiram tanaman. "Pagi, Pak," kataku sambil tersenyum. Ia berhenti sebentar, menoleh, wajahnya kosong. Lalu ia mengangguk tipis, tapi tidak berkata apa-apa. Tangannya kembali menyiram tanaman, seolah aku tidak ada. Istriku juga mencoba. Suatu sore ia membawa kue bolu kecil ke rumah sebelah, sekadar menjalin hubungan. Tapi hanya sempat bicara sebentar, sebelum pintunya ditutup pelan. Warga di situ bukan kasar, bukan galak, tapi dingin. Seperti orang-orang yang memikul sesuatu yang terlalu berat untuk dibagikan. Tapi kejadian yang paling tak bisa aku lupakan terjadi saat aku menyapa seorang ibu paruh baya yang sedang menyapu teras. Rambutnya digelung tinggi, ia mengenakan daster biru muda. Ia tampak ragu ketika aku mendekat. "Bu, saya tetangga baru di ujung gang," kataku sambil mencoba ramah. Ia menatapku lama, matanya merah, seperti baru saja menangis. Lalu bibirnya gemetar. Ia membuka mulut,
pelan-pelan berbisik, "Kamu kuat ya Mas?" Aku mengernyit. "Kuat apa Bu?" Ia tak menjawab, hanya menggeleng cepat, memalingkan wajah, lalu buru-buru masuk ke dalam rumahnya dan menutup pintu. Beberapa detik kemudian, tirai jendela rumahnya ditutup rapat, dan aku tahu dia tidak akan pernah bicara lagi. Aku berdiri cukup lama di depan rumah itu, jantungku berdegup cepat, bukan karena takut, tapi karena insting. Ada sesuatu yang tidak beres, seakan semua orang di lorong ini tahu sesuatu tentang rumah kami, sesuatu yang tidak dikatakan secara langsung, tapi diam-diam ditinggalkan, untuk kami tanggung sendiri. Malam harinya, saat kami makan malam, anak kami tiba-tiba berkata, "Tadi tante-tante yang jalan pakai daster biru bilang, rumah ini pernah ada yang dikurung di bawah." Ya, aku dan istriku saling pandang. Kami tidak pernah cerita apapun ke anak kami, dan kami tidak pernah menyebut tentang ruang bawah tangga. Tapi dia tahu, dan saat kutanya tantenya masih di luar, anakku menjawab pelan, "Udah jalan ke pojok gang." Terus dia masuk ke tembok. Malam ketiga setelah kami pindah, aku terbangun karena mendengar suara pelan dari arah ruang tengah. Seperti ada yang sedang menggumamkan lagu anak-anak, nada fals, nyaris berbisik. Kukira istriku lupa mematikan televisi. Tapi saat kulihat jam, sudah hampir pukul 2 pagi. Ruang tengah gelap, TV mati. Hanya suara gumaman itu yang tetap terdengar. Semakin jelas, semakin dekat. Aku berjalan pelan dan menemukan sumbernya. Anak kami duduk di lantai, menghadap tembok dekat lemari pajangan. Tangannya memeluk lutut. Tubuhnya bergoyang pelan ke kiri dan ke kanan. Mulutnya menyanyi kecil mengikuti suara itu. Lagu yang asing. Lagu yang tidak pernah kuajarkan. Kupanggil namanya pelan. Ia menoleh dan tersenyum. Ya, aku lagi ngobrol sama Om dari dinding." Dadaku langsung dingin. "Apa?" tanyaku, berusaha tetap tenang. Ia menunjuk ke tembok. "Itu, yang suka nyanyi malam-malam. Omnya baik kok, tadi ngajarin aku lagu baru. Katanya, besok aku diajak ke kamarnya." Aku peluk dia sepat-sepat, lalu kubawa masuk ke kamar. Istriku yang baru bangun dari tidur ikut panik. "Dia kenapa Mas?" Aku tak bisa menjelaskan, hanya bilang ia mungkin mengigau. Tapi malam itu, aku tidak bisa tidur, dan yang membuatku semakin tak tenang, bekas duduk anak kami di depan dinding itu basah. Bukan air biasa, ada bau tanah dan bau amis samar yang familiar. Keesokan harinya, aku periksa kembali dinding itu. Tidak ada retakan, tidak ada lubang, tapi saat aku ketuk, suaranya berbeda. Bukan suara dinding penuh, melainkan berongga, seperti ada ruang di balik tembok itu. Hari-hari berikutnya, anak kami makin sering duduk di depan tembok itu. Kadang bicara pelan, kadang tertawa sendiri. Waktu kutanya siapa yang diajak bicara, jawabannya selalu sama. Om dari dinding. Dia nggak bisa keluar, tapi dia bisa masuk ke mimpi. Aku mulai mencatat jam-jam saat anakku terlihat aneh, dan satu pola yang pasti muncul. Semuanya terjadi di antara pukul 01.45 sampai 02.1 dini hari. Persis saat bau dari bawah tangga juga muncul. Istriku mulai khawatir. "Mas, anak kita bisa lihat sesuatu ya?" Aku tak berani menjawab. Tapi malam berikutnya, saat aku sedang mengecek gembok pagar, anak kami berdiri di pintu depan, menatap langit malam dan berkata pelan, "Ya," omnya bilang, "nanti kamu juga bisa masuk ke dinding, tapi jangan takut." Di sana, gelapnya hangat. Sejak saat itu, aku tahu, rumah ini sedang mencoba mengambil kami, satu persatu. Dan ia memulainya dari yang paling lemah. Anak kecil yang hanya ingin bermain. Kamar di lantai atas awalnya tidak kami pakai. Selain karena udara di sana lebih panas dan pengap, ada satu hal lain yang membuat kami enggan. Cermin besar di sudut kamar. Cerminnya tua, tinggi, hampir setinggi manusia dewasa, dipasang menempel pada dinding dengan bingkai kayu hitam yang sudah berjamur di beberapa sisi. Kacanya tidak bening sempurna, seperti selalu tertutup kabut tipis, dan permukaannya sedikit bergelombang, membuat pantulan tampak aneh, seperti bergerak pelan, walau tidak ada yang menyentuh. Waktu kami pertama kali mencoba menggeser cermin, itu karena
ingin merapikan ruangan tidak bisa. Seolah menyatu dengan tembok. Aku bahkan mencoba mengangkatnya dari bawah. Tapi cermin itu tidak bergerak 1 sentimeter pun. Biarin aja, Mas. Toh nggak dipakai juga, kata istriku waktu itu. Tapi seminggu kemudian, semua berubah karena istri mulai bermimpi buruk yang sama setiap malam. Ia selalu terbangun dengan napas terengah dan tubuh berkeringat meski suhu kamar cukup dingin. Dan di malam ketiga, ia berkata sesuatu yang membuatku merinding. Di cermin itu, aku lihat ada perempuan berdiri di belakangku. Tapi pas aku nengok, nggak ada siapa-siapa. Malam berikutnya, saat ia mencuci tangan di kamar mandi lantai bawah, ia berkata sempat menengok ke arah pantulan kaca lemari dan melihat bayangan perempuan berambut panjang berdiri di anak tangga paling atas. Padahal aku dan anak kami sedang di luar membeli makanan. Kupikir itu hanya kecapekan, tapi suatu malam aku sendiri melihat bayangan di cermin itu. Aku sedang naik ke lantai atas untuk mengambil jaket. Saat melewati kamar itu, aku menoleh sekilas ke arah cermin, dan aku yakin ada siluet seseorang berdiri di belakangku. Tapi saat ku tengok langsung, tidak ada siapa-siapa. Cermin itu tetap memantulkan kamar kosong, tapi bayangannya terasa tertinggal. Aku mendekat, mencoba menatap dalam-dalum pantulan di cermin. Mataku seperti ditarik, dan untuk beberapa detik, aku merasa melihat wajah lain di balik wajahku. Kulitnya gosong, matanya kosong, dan bibirnya bergerak seperti sedang menyebut namaku. Aku langsung mundur, dan saat itu pula, lampu kamar atas berkedip cepat 3 kali. Sebelum padam total, sejak malam itu, istriku menolak naik ke atas. Anak kami bahkan tidak mau menoleh ke arah tangga. Pagi-pagi, saat membersihkan debu di depan kamar itu, istri melihat sesuatu di kaki cermin. Coretan kecil seperti dicakar, tertulis, "Samar Bayar, aku ikut, biar aku ikut." Kami tidak pernah menyentuh cermin itu lagi, tapi pantulannya tetap memantulkan lebih dari sekadar ruangan. Awalnya aku mengira hanya ilusi pendengaran. Tiap malam, sekitar pukul 2, aku mendengar suara lembut seperti lonceng kecil berdenting pelan, diikuti senyap panjang yang membuat jantung terasa melambat. Bunyinya halus, tapi tajam, seperti lonceng yang digoyang perlahan oleh tangan kecil. Ding ding ding. Istriku mendengarnya juga. Kami terbangun, hampir bersamaan di malam ketiga suara itu muncul. Ada suara lonceng. "Mas, kamu dengar?" bisiknya ketakutan. Aku mengangguk, lalu bangkit dari tempat tidur. Kupikir suara itu berasal dari luar. Mungkin dari kucing yang menyenggol sesuatu di pekarangan tetangga. Tapi begitu aku buka pintu depan, sunyi total, tidak ada apa-apa, tidak ada angin, tidak ada gerakan sedikit pun. Saat aku kembali masuk dan menutup pintu, suara itu muncul lagi, tapi kali ini dari atas. Aku naik perlahan, tangga kayu berderit di setiap langkah. Lampu lorong atas menyala, redup, tapi yang membuat bulu kudukku meremang, sumber suara itu berasal dari atas, lenggit-lenggit, kamar lantai 2, tepatnya dari bagian atap rumah. Masalahnya, rumah itu tidak punya loteng. Aku sudah mengeceknya saat awal pindah. Tidak ada akses ke loteng, tidak ada pintu jebakan, tidak ada ruang tambahan. Hanya langit-langit datar. Tapi suara dentingan itu terdengar jelas, seperti datang dari ruangan kecil di atas sana. Ding ding ding. 3 kali, lalu berhenti, lalu hening. Begitu lama, hingga aku merasa telingaku sendiri yang berdenging. Keesokan harinya, aku naik ke atap dari luar rumah, menggunakan tangga bambu. Kubuka genteng pelan-pelan, berharap menemukan apapun, tapi tidak ada ruang, tidak ada rongga, hanya rangka kayu tua dan sarang laba-laba yang tebal. Tidak ada lonceng, tidak ada benda apapun. Tapi di atas salah satu balok kayu penyangga, aku melihat sesuatu tergantung seutas tali kain merah kecil, terikat longgar, ujungnya seperti pernah digunakan untuk menggantungkan sesuatu sebesar lonceng. Aku turun tanpa berkata apa-apa pada istriku. Malamnya, suara itu muncul lagi. Tapi kini, disusul suara lain, suara gesekan kain, seperti gaun panjang yang terseret lantai. Lalu, langkah kaki pelan. 1, 2, 3. Seperti mendekat ke arah tangga. Anak kami terbangun. Ia berjalan ke arah kami dan hanya berkata, "Omnya bilang,
Itu suara jam tidur dia. Aku menatap istriku, dan kami berdua tahu rumah ini tidak ingin kami tidur nyenyak. Jam 2 pagi adalah waktunya bangun. Waktunya rumah itu bercerita. Awalnya kupikir cuma tetesan air biasa, mungkin dari cucian, atau lembab karena hujan malam sebelumnya. Tapi sejak seminggu terakhir, anak tangga ketiga dan keempat dari bawah selalu basah, tidak pernah kering. Bahkan siang hari saat udara panis-panisnya sekalipun, aku lap, kering. Tapi keesokan paginya basah lagi. Basahnya bukan genangan air, melainkan berkak-berkak, seperti ditetesi cairan dari atas. Warnanya keruh, agak kecoklatan, dan lengket saat disentuh. Tapi anehnya, langit-langit di atas tangga itu tak menunjukkan tanda-tanda bocor. Tak ada retak, tak ada celah, bahkan tidak ada pipa saluran air yang melintas. Istriku mulai takut menyentuhnya. Ia bilang setiap kali naik tangga dan kakinya menginjak air itu, terdengar bunyi pelan seperti sesuatu berdesah, seperti suara napas. Aku mencoba memanjat untuk memeriksa lebih dekat, berdiri di anak tangga paling atas, menyorotkan senter ke arah plafon. Dan saat itulah aku melihatnya. Noda merah tua di sudut lenggit-langgat, kecil, bundar, seukuran uang logam, tapi setiap harinya, noda itu membesar, warnanya semakin gelap, seperti darah yang meresap ke dalam kayu. Aku berpura-pura tidak peduli, tapi malam itu, saat kami sedang duduk di ruang bawah, aku mendengar sesuatu menetes. Plok, 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 suara air menetes ke kayu, perlahan, teratur, seperti detak jantung. Kupanggil anakku yang sedang main mobil-mobilan. Dengar nggak? Ayah mengangguk, lalu menunjuk ke arah tangga. Sambil berbisik, Omnia lagi nangis di atas. Kami langsung mengunci kamar malam itu, tapi suara tetesan tetap terdengar, dan ada suara kaki naik turun tangga sepanjang malam. Saat pagi datang, kami dapati anak tangga keempat penuh bekas telapak kaki kecil basah, seperti milik anak-anak, tapi bukan kaki anak kami. Jejak itu terlalu sempit, jari-jarinya terlalu panjang, dan jumlahnya tidak hanya 2. Aku mulai bertanya pada diriku sendiri, apakah rumah ini sedang mengalirkan sesuatu dari atas? Bukan air, bukan darah, tapi mungkin kesedihan yang tak bisa keluar dari dalam tubuhnya sendiri. Setelah kejadian dengan tangga basah dan noda merah di langit-langit, aku memutuskan untuk tidur di lantai bawah bersama istri dan anak. Kami gelar kasur tipis di ruang tengah, bukan karena nyaman, tapi karena kami tidak lagi percaya pada lantai 2. Malam pertama, suasana masih bisa ditoleransi. Kami menyalakan lampu kecil dan radio pelen-pelen untuk menenangkan suasana. Tapi pukul 2:13, semuanya berubah. Langkah pertama terdengar, perlahan. Kayu tua berderit, seperti diinjak oleh kaki yang berat. 1, 2, 3 langkah. Aku tahu, itu dari lantai 2. Suaranya persis seperti orang berjalan dari kamar depan ke ujung lorong, tapi tak ada siapa-siapa di atas. Aku menatap ke langit-langit, berharap langkah itu berhenti. Tapi tidak, justru semakin berat, semakin lambat. Seolah-olah sosok di atas sedang menyeret tubuhnya sendiri. Dan langkah itu mendekat ke arah tangga, berhenti tepat di atas kami. Kami menahan napas. Anakku bersembunyi di balik selimut. Istriku memeluk erat bantal. Matanya terbuka lebar, menatap lenggit-lenggit, seperti menunggu sesuatu jatuh dari sana. Tapi tidak ada yang jatuh. Hanya langkah yang akhirnya berhenti, dan digantikan oleh suara gesekan kain, seperti gaun panjang diseret melintasi lantai kayu tua. Aku menahan diri untuk tidak naik. Tapi malam keempat, aku tak tahan lagi ku bawa senter. Perlahan, ku tapaki tangga satu persatu. Suara langkah itu langsung berhenti. Begitu kakiku menyentuh anak tangga kelima, dan saat aku sampai di atas, semua menjadi terlalu diam. Kamar depan kosong, ruang tengah lantai 2 kosong, tidak ada suara, tidak ada angin, tapi suhu udaranya turun drastis. Nafasku beruap, dinding-dinding seperti menahan sesuatu yang ingin keluar, dan bau tanah basah, yang busuk dan manis sekaligus. Bau yang pernah kucium waktu membuka ruang bawah tangga. Aku mundur perlahan, tapi sebelum aku menuruni tangga, aku menoleh ke cermin besar di sudut kamar atas, dan aku melihat bayangan seseorang berdiri diam di dalam cermin, tak bergerak, tapi ada.
matanya kosong, dan mulutnya terbuka seperti berteriak. Meskipun tak ada suara yang keluar, aku turun cepat-cepat. Dan sejak saat itu, langkah dari lantai 2 tidak pernah berhenti. Setiap malam, setiap jam 2 lewat, langkah-langkah berat yang naik, turun, naik lagi. Kadang cepat, kadang lambat, tapi tidak pernah hilang. Lantai 2 rumah itu tak pernah tidur, karena yang tinggal di sana sudah lama tidak bisa mati. Sudah 2 minggu kami tinggal di rumah itu, dan kini bahkan kamar mandi pun tak lagi terasa aman. Istriku mulai menunjukkan gelagat ketakutan yang lebih dari biasanya. Ia jadi enggan pergi ke kamar mandi sendirian, bahkan di siang hari. Biasanya, ia menyuruhku menunggunya di depan pintu, atau mengajak anak kami ikut duduk di lantai dekatnya. Aku mengira itu hanya karena ia terbawa suasana rumah yang makin menekan. Tapi malam itu, ia akhirnya berkata dengan suara gemetar, "Tadi waktu aku cuci muka, aku dengar suara ketawa. Tapi waktu aku lihat kaca, yang kelihatan bukan aku. Aku yang awalnya mengira ia hanya mengigau, langsung diam. Bukan kamu, maksudnya?" Ia mengangguk pelan, matanya menatap kosong, yang kelihatan di kaca. Itu perempuan lain, tapi pakai bajuku. Mukanya penuh tanah, rambutnya nempel-nempel di pipi, dan dia ketawa. Tapi suaranya nggak keluar, kayak ketawa di air. Kamar mandi rumah itu memang sempit, hanya muat 1 orang. Cerminnya oval, menempel di atas wastafel tua. Lampunya redup dan sering berkedip sendiri. Beberapa kali aku sendiri mencium bau tanah basah dari saluran air. Meski tidak ada kebocoran, malam berikutnya aku coba menyelidik. Setelah semua tidur, aku berdiri di depan kaca yang dimaksud istriku. Aku nyalakan lampu, lalu menatap pantulan. Wajahku lama, tak ada apa-apa, sampai aku mendengar suara tawa pelan, seperti dari dalam pipa air. Hihihi. Aku menegang, menunduk ke wastafel. Tak ada apa-apa. Tapi ketika aku mengangkat wajahku lagi dan menatap cermin, ada wajah lain di belakangku. Wajah perempuan, pucat, penuh tanah, dan luka sayatan. Matanya tidak punya bola, mata hanya lubang hitam besar. Ia berdiri sangat dekat, tapi saat aku menoleh, cepat, tak ada siapa-siapa. Kaca tidak retak, tapi permukaannya berembun, dan dari embun itu terbentuk goresan seperti sidik jari. Seperti ada tangan yang menekan dari balik kaca. Istriku tak mau masuk kamar mandi lagi setelah itu. Kami bahkan terpaksa cuci muka dan sikat gigi di dapur. Tapi suara tawa itu tetap datang. Kadang dari arah belakang rumah, kadang dari lubang angin di dapur, kadang dari dalam lemari. Suatu malam, anak kami menggambar dengan krayon. Ia membuat gambar perempuan berambut panjang, berdiri di depan kaca dengan tangan penuh tanah. "Aku gambar tante yang tinggal di cermin," katanya polos. Aku bertanya, "Dia ngomong apa?" Jawabannya membuat darahku membeku. Katanya dia dulu tinggal di sini, tapi dikubur sebelum waktunya. Hari itu, kami baru saja selesai makan malam. Istriku sedang mencuci piring, aku membereskan mainan anak kami yang berserakan di ruang tengah. Biasanya, si kecil selalu berada dalam jangkauan pandang kami. Tapi malam itu, ia menghilang 5 menit, 10 menit. Kami mulai panik. "Mas, dia nggak di kamar, nggak di dapur juga," teriak istriku panik. Aku langsung lari ke lantai atas, menyusuri kamar-kamar kosong. Tidak ada siapa-siapa, cuma angin dingin dan aroma lembab yang makin menyengat. Lalu, dari kamar belakang di lantai 1 kamar, yang jarang kami buka, aku mendengar suara kayu berderit pelan. Aku mendekat perlahan. Pintu kamar itu terbuka separuh lampu niamoti. Di dalamnya hanya ada 1 lemari tua besar, berwarna coklat tua, peninggalan pemilik sebelumnya. Kami belum pernah menyentuhnya, apalagi membukanya. Kuncinya bahkan tidak ada. Tapi malam itu, pintunya terbuka sedikit. Aku dorong pintunya penuh. Dan di dalam lemari itu, anak kami duduk meringkuk, diam, tidak menangis. Wajahnya tenang, bahkan seperti sedang menunggu sesuatu. Istriku langsung memeluknya dan menangis. "Aku nyari kamu dari tadi. Kamu masuk sini kenapa?" Tapi ia hanya menjawab pelan. "Om dari dinding panggil aku," katanya. "Mau main petak umpet?" Aku menatap ke dalam lemari. Ruangnya sempit, hampir tak cukup
untuk satu orang dewasa berdiri. Tapi di dinding belakang lemari itu, ada lubang kecil, sebesar kepala kucing, gelap, dalam, tidak tembus cahaya. Aku coba senter lubangnya, tapi cahaya tidak tembus, seperti diserap oleh kegelapan. Kamu diajak kemana? Tanyaku pelan. Anakku menjawab, sambil tersenyum kecil. Tempat tidur Om, di balik tembok. Di sana banyak temannya, tapi nggak bisa ketawa. Nggak punya mulut. Istriku langsung menutup lemari itu ropet-ropet dan menumpuknya dengan kursi dan rak kecil. Tapi malam nia, sekitar pukul 02.00 jam yang sama saat lonceng kecil biasanya berdenting, kami semua terbangun karena suara dari dalam lemari. Tok, tok, tok. 3 kali ketukan, diiringi suara pelan seperti anak kecil tertawa. Lalu, terdengar suara yang sangat familiar. Ayo main lagi, sekali lagi aja. Sekali lagi aja. Anakku memejamkan mata, menutupi telinganya dengan tangan. Ayah, dia marah. Katanya, aku curang karena keluar duluan. Beberapa hari terakhir, aku mulai tidur dengan gelisah. Dan bukan hanya aku, istriku dan anak kami pun mulai mengalami mimpi yang sama. Awalnya, kami tak sadar, mengira itu mimpi buruk biasa. Tapi setelah malam ketiga, saat kami saling bercerita di pagi hari, kami saling dilan karena mimpinya terlalu identik. Selalu dimulai dengan suasana rumah yang hening. Terlalu hening, kami bertiga berdiri di ruang tengah. Tapi rumahnya bukan seperti sekarang. Dalam mimpi itu, dinding-dinding hangus, lenggit-lenggit runtuh, dan udara penuh asap. Lalu, api mulai muncul dari lantai 2, menyebar cepat, menjilat tangga, merambat ke dinding, membakar setiap sudut rumah. Tapi, yang membuat mimpi itu terasa lebih nyata daripada mimpi biasa adalah sosok perempuan bergaun putih yang berdiri di tengah kobaran api. Wajahnya tidak bisa kami lihat jelas, tertutup rambut panjang dan hitam legam. Tapi, tubuhnya gemetar, dan tangannya terangkat menunjuk langsung ke arah kami. Keluar dari rumahku, teriakannya nyaring, melengking, terdengar seperti ribuan suara menyatu dalam satu mulut. Suara itu menusuk kepala, membuat telinga terasa berdarah, dan tubuh tak bisa. Setiap kali aku mencoba lari, kakiku seakan terikat tanah. Setiap kali istri mencoba membawa anak kami menjauh, pintu rumah menghilang. Rumah itu mengurung kami, membakar kami pelen-pelen, sambil terus menggema satu kalimat. Keluar dari rumahku, keluar dari rumahku. Kami selalu terbangun pada saat yang sama. Jam 2:27 pagi, basah oleh keringat, jantung berdegup tak karuan. Tapi rumah di dunia nyata tetap gelap dan dingin. Hanya aroma kayu terbakar samar-samar dari arah atas. Mimpi itu terus berulang. Bahkan anak kami mulai mengigau dalam tidurnya, berkata pelan, "Aku nggak bisa keluar, Ma." Dia kunci pintunya dari dalam api. Dan yang membuatku paling takut, anak kami menggambar mimpi itu di buku gambarnya. Gambar rumah yang terbakar, dengan sosok perempuan tinggi, berdiri di tengahnya, dan 3 sosok kecil kami berdiri di pojok ruangan. Tak bisa lari kami, kini tidur dengan lampu menyala. Tapi malam tetap tidak pernah benar-benar menjadi malam biasa, karena setiap mata terpejam, kami tahu, kami akan kembali ke dalam rumah itu, ke versi lain dari rumah ini, yang penuh dendam. Pagi itu aku nekat bertanya pada seorang satpam kampus swasta, yang letaknya tak jauh dari ujung gang rumah kami. Aku sering melihatnya duduk sendirian di pos kecil depan kampus, merokok sambil memutar radio. Ia tampak cukup ramah, dan yang paling penting, bukan warga gang kami. Setelah sedikit basi-basi, dan membelikannya kopi sasetan, aku bertanya, "Pak, maaf ya, saya tinggal di rumah paling ujung gang itu, rumah tua yang 2 lantai. Ada yang aneh nggak sih soal rumah itu?" Satpam itu langsung menatapku lama. Lalu, ia pelen-pelen mematikan radionya. "Kamu nempatin rumah itu sekarang?" "Iya, sudah 2 minggu. Astagfirullah." Ia menghela napas, menatap ke arah ujung gang. Pandangannya seperti menerobos dinding rumah kami, jauh ke dalam masa lalu. Dulu, rumah itu milik seorang perempuan. Orang-orang panggil dia Bu Lastri. Tapi bukan nama aslinya. Warga di sini dulu takut nyebut nama aslinya. Katanya kalau disebut, bisa dimimpikan. Aku menelan ludah.
Beliau dukun? Ya, Pak. Satpam itu mengangguk pelan. Bukan dukun biasa. Katanya, dia bisa nyambungin orang dengan yang di bawah tanah. Banyak orang datang minta kaya cepat. Tapi, yang kaya, kumas seben. Banyak yang akhirnya mati mendadak. Usaha bangkrut. Anaknya hilang akal. Aku mulai paham. Tapi yang keluar dari mulutnya selanjutnya membuat bulu kudukku bener-bener berdiri. Akhirnya, malam Jumat Kliwon, warga sekitar nyergap dia di rumah itu, dibakar rame-rame. Tapi anehnya, pas apinya padam, tubuhnya nggak ada. Cuma sisa bonka-bonka, darah, dan sehelai kain putih gosong. Jadi, jasadnya nggak pernah ditemukan. Ia menggeleng pelan. Warga sempat gali halaman, bongkar lantai, cek sumur, tapi nggak ada. Yang paling aneh, sejak malam itu, rumah itu nggak bisa dijual. Ditempati pun, paling lama cuma seminggu. Ada yang dengar lonceng, ada yang lihat perempuan dari balik cermin, ada juga yang katanya anaknya hilang di lemari. Aku langsung teringat pada anakku. Pada suara dari dalam lemari, pada mimpi tentang rumah terbakar, pada perempuan bergaun putih yang berteriak, "Keluar dari rumahku!" Satpam itu menyentuh lenganku pelan. "Mas, kalau bisa, cepat pergi. Yang tinggal di rumah itu bukan cuma bayangannya, tapi dia sendiri." Tubuhnya memang tak ditemukan, tapi arwahnya tak pernah benar-benar pergi. Aku sudah mulai sulit membedakan antara mimpi, firasat, dan kenyataan. Tapi malam itu semuanya benar-benar nyata. Sekitar pukul 2:15, aku terbangun karena haus. Istriku dan anak kami masih tertidur di ruang tengah. Lampu kecil menyala, suasana hening, tapi entah kenapa, aku merasa ada yang memanggil dari arah dapur. Bukan suara, lebih seperti dorongan. Perasaan seolah aku harus pergi ke sana. Tubuhku seperti diseret, ringan, dan tanpa alasan yang jelas. Aku berdiri di depan dapur, dalam kegelapan. Aku tidak menyalakan lampu, hanya membawa senter kecil dari meja. Cahaya redupnya menyapu dinding kusam, rak piring tua, dan kulkas kecil yang mulai berkarat. Dan di sanalah aku melihatnya. Sosok wanita berdiri tepat di sudut dapur, membelakangi cahaya. Rambutnya panjang, basah, menempel di leher dan bahunya. Gaunnya putih, lusuh, dan menyapu lantai. Tapi saat aku sorotkan cahaya senter ke wajahnya, wajah itu kosong, tak ada mata, hanya dua lubang dalam hitam legam. Hidungnya hampir rata, dan mulutnya terbuka lebar, tapi tanpa suara. Bibirnya bergerak cepat, sangat cepat, seperti sedang membaca sesuatu dalam kecepatan yang tidak manusiawi. Dan gerakan itu terlalu lancar, terlalu kaku seperti bibir yang sudah terlalu lama mengucapkan kutukan. Aku tak bisa bergerak, kakiku terasa membeku. Tubuhku hanya mampu bergetar saat aku melangkah pelan ke belakang. Tapi saat aku hendak berbalik dan lari ke arah ruang tengah, pintu dapur menutup sendiri dengan keras. Brok! Lampu senterku padam. Dapur jadi gelap total. Dan dalam kegelapan itu, aku mendengar napasnya. Berat, dekat. Seperti seseorang berdiri hanya beberapa senti dari wajahku. Lalu, sesuatu menyentuh dadaku. Dingin, licin, dan berdenyut. Aku menahan napas, tapi suara itu datang lagi, bukan dari mulut, tapi seperti dari dalam kepalaku. Aku belum selesai. Saat lampu senter kembali menyala, sosok itu sudah tak ada, tapi lantai tempat dia berdiri masih basah, dan di ubin tua itu tertinggal bekas telapak kaki telanjang berwarna hitam mengarah ke arah lemari tempat anakku dulu bersembunyi. Malam itu aku tidak tidur. Aku hanya duduk menatap tangga, menggenggam tangan istriku erat-erat, dan berharap pagi datang lebih cepat dari biasanya. Karena aku tahu, sosok itu kini mulai menunjukkan dirinya. Bukan hanya dari cermin, atau dari suara, tapi langsung ke hadapan kami. Dan aku tahu berikutnya siapa yang akan dia datangi. Pagi itu, kami bangun dengan rasa sesak. Udara di ruang tengah terasa berat, seperti menghirup asap tipis yang tak terlihat. Istriku mengernyit saat memeriksa kasur gulung yang kami pakai untuk tidur di bawah bau hangus, menyengat, tercium dari sana. "Apa kita semalam bakar sesuatu?" tanyanya. Tapi jelas tidak, kami tak pernah menyalakan lilin, apalagi memasak larut malam.
Saat kami buka lipatan kasur, gumpalan rambut panjang, hitam, dan lengket tergeletak di bagian dalamnya. Ujungnya terbakar, sebagian masih berasap. Padahal tak ada api, tak ada percikan listrik, dan yang paling mengerikan, kami bertiga tidak punya rambut sepanjang itu. Istriku langsung menjerit kecil dan mundur, menutup mulutnya. Aku berusaha tetap tenang, membungkus rambut itu dengan kain dan membuangnya keluar. Tapi baunya tetap tinggal di dalam rumah. Bau hangus daging dan rambut terbakar. Sama seperti dalam mimpi kami saat itu pula. Anak kami mulai demam, wajahnya merah, tubuhnya menggigil, tapi matanya tidak sepenuhnya tertutup, seperti melihat sesuatu dari tempat yang jauh. Kami coba menenangkannya, memberi obat, membacakan doa. Tapi sesekali, ia mengigau sambil berkata pelan, "Bu Sirah, jangan marah. Aku di sini. Aku nggak kabur." Aku dan istriku saling pandang, Mas. "Siap, Bu Sirah." Aku tidak tahu, tapi nama itu terus diulang dalam igauan anak kami. Kadang dengan tangisan, kadang dengan nada seperti minta tolong. Bu Sirah bilang, kalau aku baik, aku boleh tinggal selamanya di rumahnya. Aku menggenggam tangannya yang dingin. Tubuh kecil itu bergetar seperti sedang diselimuti kabut. Dan setiap kali ia menyebut nama itu, bau rambut terbakar kembali muncul. Malamnya, kami tidur tak nyenyak. Istriku mulai ikut demam. Aku terbangun di tengah malam dan mendapati anak kami tidak ada di kasur. Aku menemukannya duduk di depan tangga, menatap ke atas. Tangannya menunjuk ke gelapnya lantai 2 dan berkata, "Bu Sirah mau turun." "Ya, dia mau ajak kita pulang." Malam itu, suasana rumah lebih sunyi dari biasanya. Tidak ada suara langkah dari atas. Tidak ada dentingan lonceng. Tidak ada ketukan dari lemari. Tapi justru kesunyian itulah yang terasa paling mengerikan, seperti rumah sedang menahan napas. Sekitar pukul 2 lewat, kami mendengar suara pelan, seperti tetesan air, plak, plak, plak. Istriku membuka mata lebih dulu. Ia langsung membangunkanku dengan gemetar. "Mas, lantainya basah." Aku nyalakan senter, dan yang kulihat membuat tubuhku menegang. Lantai kamar penuh tetesan darah. Warnanya merah tua, kental, berceceran dari arah lenggit-langgut tepat di atas kami. Bukan dari celah atap atau retakan plafon, melainkan seperti keluar langsung dari pori-pori rumah. Aku sorotkan cahaya ke atas. Tidak ada lubang, tapi dari titik tertentu, darah itu menetes lambat, membentuk garis dan genangan kecil di bawahnya. Istriku menjerit tertahan, lalu menarik anak kami yang masih tertidur. Aku pun hampir terpleset karena lantai menjadi licin dan lengket. Aroma besi tajam memenuhi ruangan. Kami pindah ke ruang tengah, tapi bayangan darah itu tak hilang dari ingatanku. Kami tak tidur sampai pagi. Dan saat matahari mulai masuk melalui celah ventilasi, aku memberanikan diri memeriksa kembali kamar itu. Darahnya sudah hilang, tak ada bekas tetesan, tak ada genangan. Tapi di bagian lantai yang semalam tergenang darah, kini muncul bercak gelap, tidak merah, tapi kehitaman, menyerap masuk ke pori kayu. Seperti luka lama yang tidak bisa sembuh. Aku coba bersihkan dengan lap, bahkan sempat menyikatnya dengan sabun. Tapi bercak itu tak bergeming, seolah-olah telah menjadi bagian dari lantai. Seolah rumah ini menyimpan sejarah yang berdarah dan menolak untuk dilupakan. Malam berikutnya, suara tetesan kembali terdengar. Tapi bukan dari kamar, melainkan dari loteng yang tak pernah ada. Dan di dinding dekat tempat darah semalam menetes, muncul tulisan samar, "Aku dibunuh di sini, tapi kalian yang akan tinggal selamanya." Aku pikir kami mulai terbiasa dengan gangguan-gangguan yang datang tiap malam. Tapi ternyata tidak. Rumah ini selalu punya cara baru untuk membuat kami merasa kecil, terjebak, dan tak berdaya. Malam itu, kami berusaha tidur lebih awal, lelah karena demam anak kami belum juga turun, dan tubuh kami sendiri mulai merasa seperti terus menerus digerogoti ketakutan yang tidak kasat mata. Aku mencoba tidur dengan menyalakan murotal dari ponsel, volume, castle, tapi bahkan suara ayat suci pun terdengar jauh, seperti diredam dinding rumah ini. Sekitar pukul 2.30, saat aku mulai terlelap, aku mendengar suara itu.
sangat dekat. Tepat di samping telingaku, kalian milikku sekarang. Beseknya dingin, sangat pelan, tapi setiap hurufnya seakan meneteskan sesuatu yang menusuk kulit kepala. Aku membuka mata tapi tak ada siapa-siapa. Lampu masih menyala. Istriku masih terpejam, tapi tubuhnya menggigil. Anak kami juga mulai menangis pelan, masih dalam tidur. Lalu terdengar lagi, kali ini dekat telinga istriku, "Jangan bangun. Lihat, aku dulu." Aku langsung bangun sepenuhnya. Duduk, menyorotkan senter ke sekeliling ruangan. Tak ada apa-apa, tapi udara berubah. Udara menjadi berat, bau tanah basah, dan rambut terbakar kembali memenuhi ruang. Dan dari balik dinding aku, tidak tahu pasti, dinding yang mana tawa panjang itu, terdengar, "Hai i panjang." Tidak seperti manusia, tidak seperti makhluk hidup manapun yang pernah ku kenal. Tawa itu naik turun, kadang seperti anak-anak, kadang seperti perempuan tua yang nyaris habis napas. Istriku bangun dengan mata merah dan wajah pucat. Ia tidak berkata apa-apa, hanya menatapku dan menggenggam tanganku erat. Kami berdua tahu, tidak ada tempat aman dalam rumah ini, bahkan tidur pun bukan lagi pelarian. Dan yang membuatku benar-benar takut malam itu adalah ini. Ketika kami mencoba tidur lagi, anak kami membuka mata tanpa sadar dan berkata pelan. Bu Sirah bilang, kalau kita dengar bisikannya, berarti kita udah jadi miliknya. Akhirnya kami sepakat kami harus pergi. Malam-malam tanpa tidur, mimpi buruk berulang, suara-suara, bau darah dan rambut terbakar. Semuanya sudah melampaui batas kewarasan. Istri membereskan barang seadanya. Aku membawa anak kami ke dalam mobil lebih dulu. Masih jam 7 pagi. Langit Surabaya tampak cerah. Tapi lorong menuju rumah tetap terasa kelabu, lembab, dan sepi. Mobil kami sudah menunggu di depan rumah. Mesin menyala sebentar, lalu mati. Ku coba lagi. Kunci kontak kuputar. Tidak ada suara. Tidak ada getaran. Aki baru. Bensin penuh. Cedak, Ada. Alasan logis mengapa mobil itu mogok. Aku membuka kap, mencoba memeriksa, tapi tak menemukan apa-apa. Bahkan alarm pun tak menyala. Istriku keluar membawa tas-tas kecil. "Cepetan mas, jangan lama-lama di sini." Tapi sebelum kami sempat kembali masuk ke mobil, anak kami sudah tak ada. Panik, kami berlarian mencari ke sekeliling. Halaman depan, belakang, bahkan ke dalam rumah lagi. Aku hampir memanggil nama tetangga, walau tahu mereka tak pernah benar-benar peduli. Lalu kami menemukannya. Anak kami berdiri di depan rumah, tepat di ambang pintu. Tatapannya kosong, tubuhnya tegak seperti patung. Dan suaranya datar, dingin, tak seperti biasanya. Bu Sirah belum izinkan kita pergi. Aku mendekat, memeluknya, menariknya menjauh. Tapi tubuh kecil itu menjadi berat, seperti ada sesuatu yang menahan dari dalam tanah. Seolah-olah kakinya menempel di ubin depan rumah. "Nak, kita harus pergi sekarang," kataku putus asa. Tapi ia hanya menatapku dan menggeleng pelan. "Kalau kita pergi, nanti Bu Sirah marah." Dia bilang, dia udah tunggu lama banget. Rumah ini, tempatnya, bukan kita yang punya. Istriku menangis, tangannya gemetar saat mencoba membujuk anak kami masuk ke mobil. Tapi pada saat itu, semua pintu mobil terkunci sendiri. Alarm berbunyi keras, lalu mati tiba-tiba. Dan dari dalam rumah, kami mendengar suara pintu-pintu menutup serempak. Brok, 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 suara yang menggema di kepala. Suara peringatan, suara ancaman. Rumah itu hidup, dan rumah itu menolak ditinggalkan. Aku akhirnya mengangkat anak kami dengan paksa. Kami masuk kembali ke dalam, bukan karena ingin, tapi karena tahu, selama Bu Sirah belum mengizinkan, tidak ada yang bisa benar-benar pergi. Dan malamnya, anak kami bicara dalam tidur. Nanti, Bu Sirah mau tunjukkan kenapa dia nggak pernah bisa keluar dari rumah ini. Dan nanti, kita juga nggak bisa. Akhirnya, entah bagaimana, kami berhasil pindah. Kami tak ingin membicarakan detail malam terakhir di rumah. Itu terlalu gelap, terlalu banyak hal yang tidak bisa dijelaskan. Kami pergi dengan pakaian seadanya, meninggalkan hampir semua barang. Bahkan mobil kami ditinggal, baru bisa dipindahkan seminggu kemudian. Setelah dibawa teknisi, tidak ditemukan kerusakan apapun.
Kami mengungsi sementara ke rumah seorang kerabat di Gresik. Rumahnya sederhana, tapi cukup terang dan tenang. Tidak ada suara langkah malam hari. Tidak ada cermin tua, tidak ada lemari besar. Tapi ketenangan itu tidak sepenuhnya utuh. Seminggu setelah kepindahan, istriku mulai mengeluh gatal-gatal di punggung. Awalnya kukira alergi karena stres. Tapi saat ia menunjukkan punggungnya di depan cermin, aku mundur 3 langkah tanpa sadar. Goresan-goresan panjang, seperti cakaran menutupi punggungnya. Tipis, tapi rapi, simetris, dan semakin hari semakin banyak. Bahkan beberapa membentuk seperti huruf-huruf asing tidak kubaca keras-keras. Kami hanya saling diam. Tak berani menebak. Anak kami juga tak lepas dari pengaruh itu. Setiap sore, ia duduk sendiri dengan krayon, menggambar hal yang sama berulang-ulang. Rumah tua, 2 lantai, lorong sempit, jendela di lantai atas, dan sosok wanita berambut panjang yang berdiri diam, menatap keluar. Bu Sirah bilang dia masih tunggu, katanya pelan suatu sore. Saat aku bertanya kenapa selalu gambar yang sama, aku tak tahu harus berkata apa. Istriku mulai berdoa lebih sering. Kami memanggil orang pintar. Kami membakar pakaian yang kami bawa dari rumah itu. Tapi bekas-bekasnya tetap menempel bukan hanya di tubuh, tapi di dalam mimpi. Karena hampir setiap malam, aku memimpikan hal yang sama. Aku berdiri di depan rumah itu lagi. Lorongnya gelap, pintu terbuka, angin dingin keluar dari dalamnya. Dan suara halus memanggil dari dalam. Masuklah, rumah ini belum selesai denganmu. Aku terbangun dengan napas tersengal. Dan setiap pagi, gambar rumah itu entah bagaimana selalu kembali muncul di buku gambar anakku. Meski sudah dibuang, kami memang pergi dari rumah itu. Tapi rumah itu tidak pernah benar-benar pergi dari kami. Hampir setahun berlalu. Kami mencoba hidup normal kembali. Istriku mulai sembuh. Goresan-goresan di punggungnya memudar perlahan. Meski beberapa bekasnya masih tampak samar. Anak kami mulai jarang menggambar sosok di jendela. Bahkan aku pelan-pelan mulai tidur tanpa mimpi tentang rumah itu. Tapi tidak pernah benar-benar lepas. Sore itu, aku sedang lewat Surabaya karena urusan pekerjaan. Tanpa sadar, entah karena apa, aku memutar arah. Mobilku seperti diarahkan oleh sesuatu yang tak terlihat. Dan tiba-tiba, aku sudah berada di depan gang itu. Lagi, lorong buntu yang tidak pernah benar-benar tertutup. Gang itu masih sepi. Dindingnya tetap kusam. Udara di sana meski sore tetap dingin, seperti menjelang malam. Tak ada anak kecil bermain, tak ada motor lewat. Hanya sunyi dan bau lembab yang tak pernah berubah. Aku berdiri di ujung gang, menatap rumah itu dari kejauhan. Cat dindingnya lebih pudar dari terakhir kali kulihat. Jendela lantai atas tertutup rapat, tapi ada sesuatu yang membuat kakiku tidak bisa melangkah mundur. Lalu, pintu rumah itu terbuka, sendiri. Krik,